Tapi kalau dia pindah karena uang, ya something's wrong, jelas. Uangnya nggak salah, kita semua butuh uang, tapi jangan sampai jadi hamba uang gitu kan. Grup WA mesti ngaco banget. Dan emang harus tertanam sehingga punya mentor, punya pemimpin yang bisa mengarahkan. Tuhan bisa memberkati kita dengan berbagai macam cara. Jadi bermegah diri kan, kayak mendingan gereja saya kecil tapi kita melayani. Begitu banyak permasalahan yang terjadi di akhir zaman ini simply karena Ini kalau ngomongin kalau dia punya kalau dia punya karunianya adalah bermain musik ya. Yes. Kalau emang bukan talentanya di situ, Nah, jawaban- nggak. jawaban nomor 2. Kalau kak gue udah latihan, kak gue udah berdoa, udah doa puasa, udah latihan kak, ya mungkin talentanya nggak di situ. Ya, tapi untuk yang talentanya di situ, harusnya skill-nya cepet naik. Harusnya iya, bukan kata gue loh, kata firman Tuhan. Oke. Iya. Dipenuhi Roh Kudus itu sudah pasti mempercepat prosesnya, pasti. Ya, orang dipenuhi Roh Kudus kan ada hikmat, ada kebijaksanaan, ada semuanya yang dibutuhkan untuk dia bisa menjadi musisi dan penyanyi yang baik. Baik, oke, sip. Bagaimana tanggapan Brother Echa mengenai musisi Kristen yang, Dari hati nih kayaknya. yang pindah gereja, pelayanannya pindah gereja karena PK? Ya, gini. Persembahan kasih, ini persembahan kasih. Oke, ya PK persembahan kasih. Maksudnya dia menyembah terus memberikan kasih gitu ya. Enggak ya? Kurang lucu, sorry, mohon maaf. Soalnya bahas ini dari dulu nih nggak enak nih, cuman ya udahlah ya. Kita harus bahas ini ya. You know, Pandangannya Brother aja. gue agak melebar sedikit ya. Misalnya dia pindah gereja karena pengajaran. So, gembalanya tuh ngaco pengajarannya, nggak alkitabiah. So, silakan pindah gereja. Iya. Misalnya dia pindah gereja karena komunitas. Oke. Ya mungkin di gereja yang ini dia nggak cocok. Di gereja yang lain kok lebih diterima, lebih bertumbuh, ya silakan aja. Tapi kalau dia pindah karena uang, ya something's wrong, jelas. Karena gini, mau sampai kapan pindah? Sebetulnya pertanyaannya itu kan. Gereja A bisa kasih kamu 500.000, gereja B kasih 1 juta. 10 tahun lagi akan ada gereja yang ngasih kamu 50 juta misalnya. Masa mau pindah terus? Ya kan? Mau pindah sampai gereja di Menara Babel nanti kan nggak tahu juga gitu. Jadi you know, ini sesuatu yang sorry emosi. Ini sesuatu yang perlu dipikirin sih. Ya kan, karena uangnya nggak salah. Kita semua butuh uang, tapi jangan sampai jadi hamba uang gitu kan. Tapi memang dari sudut pandang yang lain, kalau memang gereja itu cukup diberkati, gue percaya seharusnya dia juga bisa memberkati para pelayannya. Khususnya memang memberikan seluruh hidupnya untuk gereja itu. Yang memberikan seluruh hidupnya untuk gereja itu. Yes, yang memang full time istilahnya kan. So ya nggak apa-apa gitu. Dibiayai gereja seperti zaman dulu Imam Lewi seperti itu gitu kan. Yang penting sebetulnya motivasinya. Makanya ini sebetulnya tricky banget. Dapat uang salah nggak? Belum tentu gitu kan. Tapi uang sekecil apapun, misalnya pelayanan dikasih Rp1.000 nih gitu. Tapi hatinya udah gue pengen duitnya, udah salah gitu kan. Jadi you know, ini harus case by case ya. Harus case by case ya, nggak bisa di generalize semuanya ya. Yes, tapi dari pertanyaan bro tadi, kalau dia pindah karena PK, itu kan udah jelas kasusnya. Ya, jelas. Pindahnya bukan sekali, kan mencelak. Kalau nggak salah kita pernah ngobrol, kalau nggak salah ada grup WA ya. Oh iya ada grup WA. yang ada gawe di sini. Grup itu ngaco banget. Oh. Jangan di-cut ya. Ya mereka berbagi jadwal di situ. Oke. Ya gini, gua tidak mau menyudutkan ya. Oke. Tapi maksudnya kalau saling membantu oke lah ya. Oke. Ada gereja yang kekurangan SDM, dari gereja yang gedungnya lebih besar, yang SDM-nya lebih banyak, gue support deh oke. Oke. Tapi kalau ditawarinnya pelayanannya di sini, PK-nya segini, siapa yang mau? Menurut gue tuh kayak gini, come on, masih banyak aspek-aspek lain yang sebetulnya harus diperhatikan loh. Ini gereja alirannya apa, denominasinya apa, pengajarannya seperti apa. Jadi pelayanan tuh jangan cuma karena duitnya kan. Duit tuh hanya sebagian kecil. Lo harus tahu dulu dong gembalanya siapa, visi misinya apa. Jangan sampai cuman ngeliat duit, pas datang sorry ya, gereja sesat nih gitu kan. Mungkin gua agak terlalu jauh tapi ngerti maksudnya. So in a way ya harus gimana ya, harus tanya Tuhan. Dan emang harus tertanam sehingga punya mentor, punya pemimpin yang bisa mengarahkan. Ya. Ini di komen nih pasti ada yang ngomong nih. Tapi kan Brother Echa kan udah diberkati. Kita ini masih hidup aja masih susah. Pasti ada. Nah, message untuk orang yang akan ngomong di komen. Ya kalau dianggap diberkati, puji Tuhan kita aminkan ya. Siapa yang gak mau diberkati ya. Cuman pertama, aku pun punya struggle. Kedua, apa sih definisi diberkati gitu loh. Kan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau Yesus ngomong hidup yang berkelimpahan,
Obviously itu tidak mengarah kepada harta. Ya bisa saja harta kalau memang kehendak Tuhan, tapi berkelimpahan itu adalah kepenuhan Roh Kudus kan di dalam Tuhan. So ya kalau dianggap enak puji Tuhan. Tapi aku juga percaya bahwa Tuhan bisa memberkati kita dengan berbagai macam cara dan hal. Jadi jangan cari duit di pelayanan. You know, kalau memang kamu punya talenta bermusik, aku percaya Roh Kudus tuh roh yang kreatif kan. Kalau Roh Kudus tuh akan kasih 1001 cara untuk gimana bisa membuat sesuatu yang menghasilkan uang. Gitu. Jadi ya aku percaya Tuhan akan memberikan hikmat buat kita semua. Ya, jangan punya mental korban sekali lagi. Jangan lu enak anak orang kaya, lu bapak lu gembala. So what? Ya kan? Ya kan anak gembala juga punya struggle gitu kan. Jadi jangan selalu bandingkan dirimu sama orang lain, tapi fokus sama apa yang Tuhan kasih buat dirimu. Emang Pak Willy almarhum, itu pendeta? Dia hamba Tuhan tapi bukan pendeta. Khotbah kadang, tapi musisi utamanya. Musisi utama. Kayak brother sekarang gitu ya. Jadi kind of. Tapi enggak sih, sekarang brother udah lebih kayak pendeta kan. Tuhan, iya. Siapa pendeta? Siapa? Terakhir. Ini pertanyaan, mungkin 2 pertanyaan terakhir. Godaan yang harus dihindari, apalagi yang terjun dalam dunia gereja dan sekuler khususnya pemusik. Godaan nomor 1 yang paling harus dihindari untuk para pemusik yang bergereja dan sekuler di luar. Sebetulnya gue tuh pengen jawab, setiap orang punya kelemahan masing-masing ya kan. Ada yang kelemahannya pornografi, ada yang kelemahannya mencuri, ada yang kelemahannya godain istri orang gitu ada kan ya. Tapi Alkitab bilang kan akar dari segala kejahatan cinta uang. So kalau bertanya yang paling harus dihindari ya cinta uang sebetulnya. Karena akhirnya kita bisa sepakat ya, semua dosa mengarah ke duit gitu ya. Ujung-ujungnya ya. Ujung-ujung duit. So buat teman-teman pelayan, buat bapak ibu pelayan ya hati-hati dengan uang. Kalau Anda ada di gereja yang puji Tuhan mewah, yang besar, tetap fokus sama Tuhan ya. Ya karena ini kan juga fenomena. Beberapa yang merasa gerejanya kecil gedungnya, jadi bermegah diri kan. Kayak mendingan gereja saya kecil tapi kita melayani. Itu pun udah kesombongan sebetulnya kan. Jadi again jangan banding-bandingin gerejamu sama gereja orang lain. Ya kan? Kalau bagus juga sih barusan bro ngomong. Bagus sekali loh. Karena banyak yang di gereja kecil ngerasa gue lebih hebat, gue tulus melayaninya. Kata siapa dengan kamu membanggakan diri seperti itu aja udah gak tulus kan. So ya, you know, jangan sampai cinta uang. Kalau dikasih bersyukur dan jangan langsung ini juga, oh sorry saya gak terima. Siapa tahu itu cara Tuhan memberkatimu gitu kan. Beberapa orang kan langsung kembalikin ke gerejanya, padahal Roh Kudus gak suruh gitu. Jadi ya harus tanya Tuhan. Kalau misalkan mau balikin pun PK-nya juga no problem juga kan sebenarnya. Juga, tergantung Tuhan betul. gimana ngomong ke pribadi masing-masing sendiri. Sekali lagi dapat duit gak apa-apa, tapi jangan sampai melayani karena duit. Itu aja. Satu pesan terakhir untuk yang menyaksikan NDC Podcast hari ini. Pesan untuk yang mungkin yang udah dewasa atau anak muda, ada nggak satu pesan-pesan terakhir untuk stay professional Christian, bukan professional musician? You know, belajar firman sedalam-dalamnya ya, karena aku percaya, you know, yang harus ngerti firman bukan cuma Pak Josia, bukan cuma JJ, tapi seluruh jemaat harus punya pemahaman firman yang kuat gitu, dan itulah kunci kesuksesan sebuah gereja ya kan. Bukan soal, sekali lagi bukan soal uangnya, bukan soal mewahnya, tapi soal pemahaman firman ya, betapa jemaat-jemaat tuh mencintai firman Tuhan, tertanam dalam pemahaman yang benar sama firman Tuhan. You know, gue percaya bro ya, kalau setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan pemahaman firmannya benar, masalah yang dari tadi kita ngomong itu gak ada harusnya. Ya dong, kalau dia ngerti firman dia gak akan pelayanan asal-asalan. Kalau dia ngerti firman dia gak akan pelayanan demi uang. Iya kan, jadi begitu banyak permasalahan yang terjadi di akhir zaman ini simply karena anak-anak Tuhan tidak berfungsi dengan benar dalam mempelajari firman Tuhan. Jadi ya belajarlah. Di NDC kan ada pendalaman Alkitab, ikut Bapak Ibu teman-teman. Bible year, one year Bible reading. Exactly. Karena you know, firman seminggu sekali tuh gak akan cukup buat makanan rohani kita. Gak akan cukup, trust me. Gak akan pernah cukup. Kan beberapa saya udah dipenuhi hadirat Tuhan seminggu sekali, nggak bisa bro. Atau anak youth mungkin 2 minggu sekali, dua kali seminggu nggak bisa. Kita harus setiap hari dengar firman Tuhan, setiap hari merenungkan, mempelajari. Ya karena nanti kan masuk surganya sendiri-sendiri, nggak bisa nebeng Pak Josia kan. Iya benar. Iya, jadi para jemaat mari kita lebih mencintai firman Tuhan. Wah, thank you so much Brother Echa Sumantri yang luar biasa. Thank you sekali lagi untuk Thank you so much.
waktu yang sudah diberikan. My pleasure. By the way, aku lupa tanya deh. Iya. Ada gereja lokal, brother? Ada GBI juga. GBI juga ya. Oke. Dan pelayanan di situ atau gimana? Pelayanan di situ tapi puji Tuhan lagi banyak pelayanan di tempat lain. Karena bawain firman kan. Nah ini mungkin menjawab pertanyaan tadi lagi. Kalau bawain firman, it's okay. Karena memang kita tugasnya membawakan firman. Tapi kalau bermusik itu kan as a team. Kalau dia keseringan pindah, I don't think itu sehat sih. Kecuali kamu memang penginjil. Atau worship leader yang memang sesekali diundang gereja lain. Tapi kalau musisi sering pindah seminggu, satu hari minggu, banyak gereja dia pelayanan, something's wrong. Oke. Iya. Jangan nanti dibalikin ya, kok juga khotbah di mana-mana, khotbah bos, khotbah. Emosi lagi kan, enggak bercanda. Nggak boleh banget. Tapi sekarang ngeliat kalau liat Instagramnya emang hebat ya. Khotbah di Puji Tuhan, mana-mana. puji Tuhan. Juga kita juga diberkati lah Puji Tuhan. oleh pelayanannya Praise Brother the Lord. Echa ini. Iya. Ya semoga nanti ke depan kita bisa sering pelayanan bareng. Amin. Karena ke depan nih kita juga ada banyak Kan ada satu banyak event acara. seru ini kan tahun ini kan, ya kan Iya, masih betul. rahasia tapi Masih kan. rahasia. Iya. Masih Cannot rahasia. wait, cannot Iya. wait. Nah itu anak-anak muda tuh kita berharap banyak yang hadir Yes. dan mengalami Tuhan dan mengubah hidupnya. Amen. Ya. Iya. By the way sekali lagi kita sekali lagi say thank you. Thank And you so I much. pray Thank you. ya we pray supaya Brother Echa, Kakak Jessica Fania dan the baby Yes. ongoing ya semoga diberkati sekali lagi. Amen. Udah tahu Amen. gendernya belum sih? Rahasia ya? Dokter udah tahu, tapi masih kita rahasiain. Sabtu ini actually kita baru gender reveal. Oke. Iya. Tatap mata gua. Bos. Tatap mata gua. Takut. Nih. Langsung ya. Gua akan sebut 2 gender. Iya bos. Emang cuma gender ya, gak ada netral ya by the way. Gak ya? ada. Dua Cuma gender. dua, Bapak Ibu tatap mata teman-teman. kita, Iya. tatap mata kamera. Iya. Saya sebutkan apakah dia flinch, cewek, Gak tahu. cowok. Bener gak tahu. Oke, ya udah. Siap. Kemarin kita baru USG mau coba lihat ada nggak? Nggak ada. Aku juga awalnya mau rahasiain, Ya, tapi nggak bisa. tapi bukan nggak bisa. Dokter keceplosan. Betul ya pesan ya. Dokternya bilang, anak lu kan ini kan. Lah, saya nggak tahu dok. Oh iya, nggak boleh tahu ya. Langsung gitu dokternya. Kacau. Gue sama istri kayak, hah? Kok dikasih tahu? Kacau dok ya marah. Iya kan, jadi kita pura-pura kaget pas lagi surprise waktu itu. Iya, acting. Udah tahu 3 bulan lalu bos. Oh iya benar. Sekali lagi thank you bro. Thank you so much. Thank you untuk semua yang menyaksikan. Dan jangan lupa sekali lagi subscribe YouTube NDC Ministry. Dan share konten ini supaya memberkati teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati God saudara bless semua. you.